Asy-Syu'ara Surat Asy-Syu'ara Asy-Syu'ara ayat 49 9. sampai 50. Asy-Syu'ara 26. Ya, silakan Pak. Ya, Bu. 49 sampai 50. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون صدق الله العظيم. Sudah ada kertas kan Pak? Sudah, Bu? Ya. Sekarang kita bacakan. Bapak tulis ya. Ya, Bu. Wa ja'alna Maryama sudah? Wa ja'alna Maryama Nabna Maryama wa ummahu wa ummahu ayatan wa awainahuma ayatan ayatan wa ayatan awainahuma ayatan wa ya awainahuma. Jelas Pak? wa awaina Huma. ya, Bu. Ila Ila rabwatim ila rabwatim zati 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 qararim makin. Maaf, maaf. Qararim wa ma'in. Salah Pak. Rabwatin zati qararim wa ma'in. Qararim wa ma'in. sudah, Bu. Sudah, silakan dikirim ke saya sekarang Pak ya. Japri aja. Ya Pak. Sekarang kita langsung ke materi Pak.
Ya, Bu. Yang akan Bapak ajarkan, yang Bapak buat di RPP apa saja? Materi tentang apa? Materi tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Jadi Dakwah pelajaran-pelajarannya. Rasulullah SAW. Bagaimana dakwah Rasulullah di Mekah itu? Ya, dakwah Rasulullah di Mekah itu banyak sekali tantangannya, Bu. Di Mekah Ya, itu banyak sekali orang-orang yang apa namanya menentang, banyak orang-orang yang menyambutnya itu dengan tidak baik, walaupun ada sebagian yang menyambutnya dengan baik. oke. Seperti itu, Bu. Dari kondisi yang diterima oleh Nabi, maka ayat-ayat yang turun di waktu Mekah kan fase turun Al-Quran itu kan ada di Mekah, ada di Madinah ya. Iya, Bu. Kalau di Mekah itu namanya ayat-ayat apa, Pak? Ayat-ayat Makiyah, Bu, kalau yang di Mekah. Kalau yang di Ya, Madinah, apa ciri-ciri dari ayat-ayat Makkiyah itu? ayat-ayat Makiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek, Bu. Qul ya Ya, kemudian ayyuhal kafirun. ya, ayat pendek-pendek, kemudian apa lagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya Kalau dari segi isi, isinya berbicara tentang apa yang lebih banyak? berisi tentang akidah, Bu. Ya, berisi tentang akidah Akidah. karena kondisi mereka di Mekah yang sangat terintimidasi ya. Iya, Bu. Kemudian Rasulullah disuruh hijrah ke kota Madinah. Madinah. Nah, sahabat yang menemani Rasulullah itu namanya siapa? Kaum apa? Siapa? Kaum muhajirin, Bu, orang-orang yang menemani hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah eh, hijrah ke Madinah dan di Madinah juga turun ayat ya. Iya, Bu. Apa ciri-ciri ayat Madaniyah itu? Ayat-ayat Madaniyah itu ciri-cirinya ayat-ayatnya yang panjang-panjang, Hmm, terus apa ya? Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, kemudian terus berisikan tentang syariat, ibadah, ya, ya. apalagi Bu ya? Ya, jadi karena di Madinah mereka sudah mulai tenang, sudah Ya, ada perluasan Islam, ya, kemudian Rasulullah sudah berbicara tentang eh, syariah. Syariah itu ada isinya ibadah, akidah, dan akhlak. Gitu. Masih ada akhlak. juga tentang. Oke. Selama di Madinah, Rasulullah itu mendirikan negara ya. Apa dasar pendirian negara di Madinah itu? Aduh, apa ya, Bu? Piagam Madinah. Ya, Piagam Ya. Madinah, Bu. Rasulullah mendirikan kota Madinah melalui penetapan piagam Piagam Madinah. Madinah. Oke, di dalam Al-Quran tadi disebutkan ada isi kandungan Al-Quran itu apa aja isinya, Pak? Isi Al-Quran itu berisi tentang syariat. Ya, syariat itu apa aja? Syariah itu misalnya tentang ibadah kepada Allah seperti itu, Bu. Ya, Seperti tentang sholat, puasa, sholat, puasa, haji, zakat. haji, zakat. Ya, Sekarang berbicara tentang zakat. Apa itu zakat? zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk mensucikan, Bu. Ya, apa syarat wajib zakat? Syarat wajib zakat itu apa ya? Hmm, Harus tahu itu, Pak. syarat wajib zakat itu apa ya, Bu? Harus cukup satu nisab. Ya harus cukup satu nisab. Nisab itu apa, Pak? Apa namanya ukurannya, Bu? Ya, Ukuran jumlah minimal jumlah wajib minimal. zakat ya. Ya, Bu. Jumlah wajib zakat. Kemudian ada apa lagi, Pak? Ada memenuhi nisab. Terus harus beragama Islam yang pasti, Bu. Iyalah. Dari segi harta, harta itu harus harta siapa? Harus harta milik sendiri, Harus harta milik milik sendiri. sendiri. Sampai satu nisab. Kemudian dari segi masanya lamanya berapa, Pak? Masanya itu per tahun, Bu. Tahun. Tapi tahunnya itu tahun Komariah ya, Pak, bukan tahun Samsiah. Iya, Bu. Muharram Di Safar. antara zakat yang wajib itu ada yang permasalahan yang baru. Zakat terhadap harta yang disewakan. Ya, Iya. tanah yang disewakan. Siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya, Pak? Yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah yang menyewa, Bu. Yang menyewa, ya. Iya. Yang menyewa. Apa kenapa yang menyewa yang diwajibkan mengeluarkan zakat? Karena dirinya lah yang mengelola gitu, Bu. Ya. Nah, Jadi yang menyewa, yang mengelola
itu dikaitkan dengan definisi zakat itu sendiri yang menumbuh kembangkan harta itu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Zakat ada lagi zakat profesi, Pak. Apa itu zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat bagi seseorang yang bekerja dan gajinya itu sudah masuk ke dalam nisabnya, Bu. Ya, jadi zakat profesi adalah zakat dari harta yang diusahakan dengan keahlian ya, Ya, dengan keahlian. keahlian tertentu. Kayak kita ini Pak, kita mengeluarkan zakat profesi ini. Nah, zakat profesi itu nisabnya disamakan dengan zakat apa Pak? Nisabnya disamakan dengan zakat apa ya, Bu? Samakan dengan zakat apa? Disamakan dengan zakat emas Zakat ya, mal, zakat emas, zakat emas atau zakat emas jumlahnya 85 gram dikeluarkan sebanyak 2,5%. 2,5%. Kemudian dari ada lagi yang disebut dengan zakat produktif. Apa itu zakat produktif, Pak? Waduh, banyak lupa saya nih, Bu. Produktif itu apa ya? Kalau zakat biasa itu kan kita konsumtif ya, Ya, Bu. diberikan Oh untuk iya, dimakan, langsung habis dimakan. Tapi ya. kalau zakat produktif itu zakat yang diberikan itu untuk modal usaha ya, Oh iya, ya. dikembangkan. Dia tidak diberikan tapi dipinjamkan, ya. Ya, Bu. Sekarang sama Ibu belajar Al-Quran hadis ya Pak apa Ya, Bu, Pak insya Allah siap. Sudarsono. Siap, Bu. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah atau kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW wajib menyampaikan pula kepada seluruh umatnya dan bernilai ibadah bagi orang-orang yang mau membacanya, Bu. Ya. Satu Kalau hurufnya hadis? 10 kebaikan. Ya. Kalau hadis apa Pak? Kalau hadis adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahawan, Bu. Maksudnya segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik dari perkataan, perbuatan, eh, persetujuan ataupun dari sifat-sifat Nabi seperti itu, seperti apa namanya? Fisik Rasulullah dan sebagainya. Nah kalau ijtihad. Ijtihad adalah apa namanya bentuk kesungguh-sungguhan dari para ulama dalam menentukan suatu hukum, ya, atau kesepakatan ulama lah gitu, Bu, Terhadap hukum-hukum terhadap yang satu belum hukum. disebutkan ya. Ya, ya, Bu. Jadi kalau sudah disebutkan tidak boleh ijtihad. Oke. Ya, Apa contoh ijtihad itu Pak? contoh ijtihad itu misalkan nikah online, Bu. Nikah Zaman online. Nabi belum ada nikah online. Ya. Ya. Jadi yang saya tanya, ijtihad itu sebagai satu metode penetapan hukum. Ya, Bentuknya bisa bentuknya contohnya ada ijma, apa lagi? ijma, kias, Hah? ijma, kias, apalagi ya? Hmm, Yang diajarkan ke anak ijma, kias, apa lagi? ijma, kias, Ada istisan, ya istihsan, apa lagi? istishab ya, Bu. Ya istishab, Ya, ada maslahah, maslahah mursalah, kemudian ada soddu, sadu apa itu ya? soddu al-zari'ah. Sadu al-jariah. Soddu al-zari'ah itu kemungkinan-kemungkinan. Sekarang Al-Quran itu kandungannya apa saja, Pak? Berbicara tentang apa saja Al-Quran? Al-Quran itu berbicara tentang syariat, muamalah seperti jual beli, kemudian berbicara tentang akhlak, kemudian tentang tarikh atau sejarah-sejarah terdahulu, terus kemudian berbicara tentang apa lagi ya? Pendidikan juga ya, Ya, teknologi tarbiyah. dan Mm. pendidikan. Nah, sekarang ada yang kita kenal dengan haji dan umroh. Pak Sudarsono bisa enggak membedakan apa haji dan umroh itu? Insya Allah bisa, Bu. Ya, silakan. Untuk haji itu adalah ibadah yang dilakukan dalam rangka memenuhi rukun Islam yang kelima dan
dilaksanakannya itu sudah ditentukan waktu-waktunya itu Bu di bulan Zulhijjah. Ya, Adapun umroh adalah suatu ibadah yang tidak wajib, itu hukumnya hukumnya sunnah, sunnah ya. Nah, sunnah dan dilaksanakan bisa kapan saja Bu. ya. Jadi dari segi waktu pelaksanaannya, Ya, haji ditentukan waktunya ada bulan-bulan haram, ya, kemudian umroh bisa sepanjang tahun kecuali bulan-bulan haji ya. ya Oke. Bu. Dari segi waktu, dari segi pelaksanaannya apa bedanya? Kalau segi pelaksanaannya tidak ada wukuf Bu kalau untuk umroh. Ya, kalau haji ada. Ada wukuf yang wajib untuk dilaksanakan. Ya, rukun haji itu apa aja Pak? Rukun haji itu satu harus tawaf, pakai Berniat baju ya. ihram, ya niat, Niat itu namanya ihram ya. ya niat atau Niat. ihram. Nah, Kemudian yang kedua ada wukuf, wukuf, ya, ya, ya wukuf, boleh wukuf. Ya, kemudian terus ada tawaf, tawaf itu ngapain tuh Pak? kelilingin Ka'bah Bu, berseberangan Sebanyak, dengan arah jarum jam, sebanyak, sebanyak 7 kali. ya, kemudian Sa'i, ya sa'i itu lari-lari kecil Bu, dari antara, Sofa ke Marwah. ya, selanjutnya, Ada cukur rambut Bu, tahallul, nah, dia tahal. tahallul. Ya. Dari segi hukumnya apa beda haji dan umroh? Kalau hukumnya haji itu adalah wajib karena merupakan rukun Islam yang kelima, tapi wajibnya bagi orang yang mampu melaksanakannya, yaitu Kalau umroh ya kalau umroh itu hukumnya adalah sunnah. sunnah ya. Ya, Oke. Kemudian hadis Pak, hadis tadi ada sumber hukum hadis. Apa syarat hadis sahih? syarat hadis sahih itu harus mencakup yang pertama dari sanatnya, Bu. Sanadnya harus gimana? Sanatnya harus apa ya? Harus bersambung ya. Harus bersambung sanatnya. Atau istilahnya apa itu bersambung gitu. Mutawatir. Ya, mutawatir. Yang kedua, Mutawatir. Yang kedua, dalam periwayatan itu harus bersifat adil, Bu. ya perawinya harus adil. Perawinya harus adil. Kemudian, Apalagi itu ya. Kemudian perawinya harus dobit, Bu. ya dobit Ya, itu kuat. kekuatan ingatan ya, Ya, kuat kekuatan ingatan. ingatan. Kemudian, Kemudian tidak ada yang janggal, tidak ada yang saz. tidak syaz maksudnya Ya, tidak mengganjil ya. ya. Nah, kemudian Terus artinya banyak orang yang meriwayatkan. Kalau tidak syaz itu banyak orang yang meriwayatkan. Kemudian yang terakhir satu lagi Pak, yang terakhir tidak cacat, Bu. Tidak ada tidak ilat. tidak ada berilat. Oke, sudah cukup baik Pak Sudarsono. Saya sarankan untuk lebih banyak membaca ya Pak. Ya, Bu. Meningkatkan membaca. Karena kalau Pak Sudarsono udah dinas berapa tahun? Saya dari 2012, Bu. 2012 sudah 20 tahun ya? 10, Bu. 10 tahun. Oke. 10 tahun. Oke, semangat, tetap semangat ya Pak. Ya, Bu, Sekarang insya saya Allah. berikan waktu pada Bapak 10 menit pas ya. 10 Nanti menit. kalau kalau hampir habis waktunya saya ingatkan Baik, supaya Bu. jangan Siap, Bu. kebablasan kayak kemarin itu ya. Ya, Bu. Yang utamakan Pak, yang waktunya dibanyakan di menjelaskan materi ya Pak ya. Siap. Silakan Pak Sudarsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak بسم sekalian, الله tanya kepada الرحمن anak-anak ya. الرحيم Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian ya, yang Bapak cintai, Bapak sayangi, ya Bapak mau tanya dulu ya, bagaimana kabarnya? Semangat semua kan tadi ya? Ya alhamdulillah ya. Oke, untuk yang berikutnya Bapak mau cek kesiapannya dulu ya. Kesiapan dari berpakaian yang masih cak-cakan, yang bajunya belum dimasukkan, putra ya, tolong dimasukkan ya, biar rapi, biar ganteng ya. Kemudian sampah-sampah kalau ada ya di lantai maupun di laci tolong diambil dulu nak. Oke anak-anak sekalian ya, kalau sudah rapi, sudah bersih ya, Bapak minta salah satu dari anak-anak ya untuk menyiapkan berdoa. Ya, ketua kelas dipersilahkan.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan dari doa itu akan menjadikan keberkahan kita dalam belajar agama Islam pada hari ini. Oke, anak-anak sekalian, untuk yang berikutnya sebagai apa namanya? Bentuk cinta kita kepada negara Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Lagunya adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Oke, anak-anak sekalian, ya. Setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi itu, Bapak mau tanya kepada anak-anak sekalian, ya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional dulu di awal pelajaran agama Islam ini? Kenapa kok tidak lagu dangdut? Kenapa tidak lagu yang lain-lainnya, ya? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, ya, supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, kepada negara Indonesia, yang mana ya para pahlawan kita itu sudah susah payah mengantarkan negara kita ini menjadi bangsa yang merdeka. Nah, maka kita punya kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara apa, anak-anak? Ya, pintar, jawabannya bagus ya, dengan cara belajar ya. Jadi mempertahankan kemerdekaan saat ini itu bukan dengan cara bawa bambu runcing, tidak ya, bukan dengan bawa tembak kemana-mana, tidak ya. Mempertahankan kemerdekaan sekarang ini adalah dengan cara anak-anak rajin belajar. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita menyanyikan lagu nasional ya, alangkah baiknya sebelum pelajaran agama Islam ini ya kita juga mengaji dulu ya supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Qur'an. Ya, silakan ketua kelas untuk membacakan ayat kursi. Ya, shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan kita semua yang membaca kitab suci Al-Qur'an akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, ya, materi kita pada hari ini adalah materi tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam membina umat pada periode Mekah. Oke, anak-anak sekalian bisa disaksikan ya di tembok ya. Itu sudah ada PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Nah, dibaca anak-anak itu. Ya, mengapa kita harus mempelajari materi ini? Ya, kita buat apa harus mempelajari materi dakwah Rasulullah di Mekah? Ya, ada yang bisa jawab? Bisa baca itu, tinggal baca saja ya. Oke, silahkan ya. Ya, yang pertama adalah apa anak-anak? Ya, agar kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana anak-anak sekalian, ya, Rasulullah pernah bersabda kepada kita semua yang berbunyi almaru ma'aman ahabba ilaihi fi yaumil qiyamah. Yang artinya adalah ya seseorang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Maka kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu ya mudah-mudahan kita semua akan bersama Rasulullah nanti dibangkitkan di hari kiamat. Tapi kalau kita cinta kepada orang-orang yang tidak ahli ibadah, ya orang-orang yang ahli maksiat, cinta kepada apa drakor itu pemain-pemain Korea itu yang tidak sholat dan lain sebagainya, maka kita bisa jadi kumpulnya bersama mereka. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua cinta kepada Nabi, dibangkitkan di hari kiamat bersama Nabi. Kemudian yang kedua, apa bacaannya anak-anak? Ya, betul. Bunyinya adalah agar kita semakin meneladani baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi anak-anak sekalian, ya, kenapa materi ini Bapak rasa sangat penting? Ini adalah karena kalau kita cinta kepada Nabi, kalau kita mempelajari sejarah atau sirah nabawiyah, ya, maka kita akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari mulai beliau sebelum lahir sampai beliau meninggal dunia tidak ditemukan satupun kekurangan, tidak akan ditemukan satupun ya kisah Nabi yang negatif itu tidak akan diketemukan. Ya, maka berbeda kalau kita cintanya itu selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau kita cinta kepada orang-orang selain Nabi, maaf yang ngomong, misal kita cinta kepada
tokoh nasional ya, walaupun tokoh nasional itu kalau kita pelajari dari beliau sebelum lahir sampai beliau meninggal dunia, itu pasti kita akan menemukan kekurangan-kekurangan di dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah merupakan makhluk, merupakan manusia yang sangat sempurna, maksum, tidak ditemukan satupun kekurangan dosa di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Ya, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai akhlak yang mulia. Bahkan saking mulianya, Allah langsung yang memuji akhlak beliau. Ya, bagaimana bunyi ayatnya? Ya, yang berbunyi di surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu akhlak atau budi pekerti yang sangat luhur. Ya, anak-anak sekalian ya, kalau kita lihat slide berikutnya ya, ini ada menu utama ya, silahkan bisa dibaca. Ini ya, kita terus. Oke, ya, ini adalah peta konsepnya ya anak-anak ya, bisa dibaca ya. Oke anak-anak. Nah, untuk berikutnya kita harus tahu anak-anak, kondisi masyarakat Mekah sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul, itu kondisi masyarakat Mekah itu mereka sangat-sangat jahiliyah. Mereka suka menyembah berhala, suka menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung untuk memuliakannya, dan pada umumnya mereka suka tenggelam dalam kemusyrikan. Ya, setiap sengketa itu mereka serahkan kepada para penguasa yang mereka suka berantam dan lain sebagainya ya, itu dinamakan dengan orang-orang di zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh otaknya, IQ-nya, tidak anak-anak ya. Jahiliyah itu adalah orang-orang yang bodoh dalam hal tidak mau menerima kebenaran cahaya Islam. Oke, lanjut. Nah, ini anak-anak bisa dibaca ya, bahwa strategi dakwah Rasulullah itu ada cara dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini nama-namanya bisa dibaca, dan nama-nama yang pertama masuk Islam ini mereka semua disebut sebagai golongan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Ya. Oke, anak-anak sekalian, berikutnya ada dakwah Rasulullah itu secara terang-terangan anak-anak ya. Yang mana dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini ya, ini karena ada perintahnya di Quran surat Al-Hijr ayat 94. Oke anak-anak sekalian, berikutnya ya, ini ada substansi dakwah Rasulullah, bahwasanya dakwah Rasulullah itu intinya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi apa anak-anak? Ya, la ilaha illallah ya, untuk 2 menegakkan menit lagi ya Pak Sudarsono. ini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Iya. Allah. Oke, berikutnya anak-anak, ini ada ayat ya di Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, bisa dibaca. Yang intinya dari situ adalah inna akramakum indallahi atqakum ya. Intinya ada di situ anak-anak. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Orang yang paling mulia anak-anak bukan orang-orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kaya, tidak, bukan orang-orang yang paling cantik, paling ganteng, tidak. Yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang-orang yang paling bertakwa. Takwa itu apa anak-anak? Ya, betul, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi libtigha'a mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa itu adalah senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Mekah. Kemudian adapun reaksi masyarakat Mekah, ini ada orang-orang yang menerima, ya, ada sebagian yang menerima, ada juga orang-orang yang menentang. Orang yang menentang ini disebut sebagai orang-orang kafir. Dan ada juga orang-orang itu yang pura-pura menerima anak-anak ya, atau bisa disebut sebagai orang munafik. Ya, itulah anak-anak sekalian pelajaran pada hari ini tentang dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah. Mudah-mudahan dari yang Bapak sampaikan ya, yang singkat ini ya, hanya 3 jam hari ini anak-anak ya, singkat sekali. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan ini dapat kita ambil hikmah
untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, sudah bel, ya, sudah pada keluar main. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik ya Pak Sudarsono. Yang paling penting lagi ditingkatkan referensinya. Ya Ya, Bu. Pak, Siap, Bu. semangat ya Pak, mudah-mudahan lulus dengan nilai terbaik. Amin. Makasih, Bu. Ya, silakan kita cukup, kita lanjut ke orang berikutnya.